kalau ada tanaman tidak ada akarnya ya. Baru sedikit hujan di luar, ada angin sedikit, kita lihat miring-miring itu tumbuhan di luar. Tapi untungnya ada akar, jadi biarpun ada angin keras ya, walaupun orang goyang-goyang kadang-kadang, tapi dia tidak roboh. Jadi dia supaya kuat ini, menguatkan berdirinya tumbuhan. Lalu apa lagi? Menyerap air dan zat hara. Zat hara itu apa? Bisa dimakan untuk tumbuhan. Iya, zat hara ini ada di dalam tanah, Nak. Zat hara itu zat yang terkandung di dalam tanah. Dan dia menyerap air ini. Makanya dia larinya selalu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Karena air ada di bawah. Jadi itu akar selalu ke bawah. Nah, lalu dia menyimpan cadangan makanan. Apa contohnya? Itu ya, ubi itu ya. Ubi tanah, ubi bete. Coba kita lihat ya. Ubi itu kan dia menyimpan ubi jalar. Iya itu. Coba kita lihat. Ubi ungu. Ya, ubi ungu. Aduh, Ibu jadi pengen ya. Itu bisa dibikin keripik itu. Ubi rebus tuh. Ubi rebus. Oke. Nah, ini lagi. Anak-anak perhatikan ya. Jadi ada bentuk lain dari akar. Pernah lihat ini pohon yang akarnya menggantung begini? Akarnya keluar ini. Pohon beringin tuh, Bu. Pohon beringin. Pohon beringin. Biasanya kalau kita lihat begini. Pernah di dekat Oma. Oh ya? Ada di gereja. Di dekat gereja ya. Berarti ini kalau kita lihat itu sering sekali. Kadang kalau kita lihat pohon begini kita ngeri ya. Kenapa itu akarnya di luar kayak angker? Padahal memang modelnya begitu, Nak ya, bukan angker, tapi dia namanya pohon beringin, dia akarnya akar gantung. Nih, akar udara. Yang itu, Bu, yang berduri itu apa, Bu? Nah, ini ada di pinggir pantai ya. Pohon bakau. Banyak. Nih, Banyak pohon luar bakau. biasa. Itu banyak. Jadi ini Ibu kasih Pohon lihat. bakau. Iya. Pohon bakau. Ini ada banyak pohon bakau, Bu. Kalau kamu jalan ke Donggala, kamu lihat sebelah kanan itu ya, di pinggir-pinggir itu, ini begini banyak ini. Ini yang berduri-duri ini, bakau ini, contoh akar pohon bakau ini ya. Banyak kali lihat. Pernah lihat itu, Bu. Banyak kali lihat. Tanjung Karang. Iya, pokoknya perjalanan ke Tanjung Karang itu ya, Alfi ya. Saya juga pernah lihat itu. Yuk ini. Nah, jadi ini jenis akar yang lain. Akar lain ya. Yang satu apa tadi? Akar gantung. Kenapa dia menggantung, Bu? Karena dia sesuai fungsinya. Jadi beringin itu dia mengambil uap air dari udara. Jadi dia mengambil airnya itu dari udara. Dari uap air. Kalau yang sebelah kanan ini namanya akar napas. Akar napas ya namanya ya. Fungsinya itu supaya bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Nah, garam itu ada di mana? Ada di air laut ya, Nak ya. Makanya pohon bakau ini kita ketemu. Untuk bumbu, Bu. Oh, iya, garam bisa untuk bumbu juga. Tapi yang kita bicarakan Gimana caranya diolah, Bu? Iya, kan dijemur ya. Dijemur air laut lalu jadi garam. Nah, Saya pernah lihat. Iya, di penggaraman ya, di penggaraman sana. Banyak di laut itu. Di kelas 2. Kira pakai pasir laut, pernah saya coba. Garam Asin. Iya. Itu jadi itu yang batu tajam tadi. Kembali ke akar napas. Kita lihat akar napas ini. Jadi kenapa ini dia lain daripada yang lain, Bu? Kenapa dia tidak ke bawah? Kenapa dia keluar? Karena itu dia mau mengeluarkan zat ini ya, zat garam dari dalam dirinya. Jadi dia perlu keluar. Bu, kapan ujian digunakan? Kenapa? Bu, kapan ujian, Bu? Ujiannya Senin. Ulangan. Senin. Siapa yang belum ambil LKS ya? Tadi baru ada beberapa, ada Gabriel, ada Kalista yang sudah ambil, Felicia. Saya belum, Bu. Iya, besok bisa diambil, Nak ya. Oke. Ada lagi akar lain. Nah, ini sekedar kalian tahu ya, ada akar lain. Apa ini? Jam berapa, Bu? Akar papan sama akar tunjang. Itu, iya. Bu. Besok boleh dari jam 8 sampai jam 12 ya, Nak ya. Ini ada akar papan. Pernah lihat ini pohon begini nih? Menjalar begini. Pernah, Bu.
Tidak Iya, Ibu pernah juga. Lihat, Bu. Hanya legenda juga. Itu hanya legenda. Legenda Iya. akar liar. Iya, iya. Jadi contoh-contohnya di mana ada terjadi begini di pohon beringin yang tadi, nak, yang gantung tadi, yang tadi gantung. Kalau ini dia tidak menggantung, dia menjalar keluar ini. Coba lihat nih. Nah, banyak ya. Dia itu ada di pohon kenari dan pohon randu. Bu, saya biasa lihat itu, Bu. Saya pakai baju duduk di atasnya. Iya, duduk di sini ya. Iya, enak sekali duduk di sini. Kuat akarnya. Nah, yang ibu belum pernah ketemu. Kalau ibu jujur ya, ibu belum pernah ketemu ini akar tunjang. Ibu belum pernah lihat ini yang juga belum pernah. lurus-lurus begini. Saya belum pernah. Iya. Pernah, Bu. Ini ternyata ada di pohon bakau ya, pohon bakau yang di pinggir pohon bakau tadi yang kayak di pantai itu, lalu dan pandan. Di tanaman pandan. Ya, ini kalau pandan ada sebenarnya ya di sekeliling kita, mungkin cuma karena kita tidak memperhatikan. Seperti ini akarnya, nak, lurus-lurus. Oke. Nah, selain akar ada apa lagi bagian tumbuhan? Ada batang. Batang itu ya. Batang, ada ranting. Iya, batang ini apa gunanya? Dia menyalurkan air, dia membawa zat dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu juga batang itu tempat apa? Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bayangkan Dan kalau juga tidak ada tempat menyimpan cadangan makanan. Iya. Iya, berupa buah ya, berupa buah. Iya. Jadi bayangkan kalau tidak ada batang, jadi itu daun ada tersimpan di mana? Di akar. Aduh, bagaimana itu tumbuhan ya? Jadi untungnya ada batang. Nah, batang itu tempat menempelnya daun, bunga, dan buah. Lalu selain itu apa? Batang ini tempat menyimpan cadangan makanan seperti yang dibilang Ozora. Ya, seperti tanaman tebu. Ini batang, jenis batang-batang ya, jenis batang. Batang berkayu. Wih, ini sepertinya di tengah hutan ini, nak, ya. Pohon-pohon begini ini. Itu biasanya batang yang kita gunakan untuk membuat kertas, Bu. Bisa jadi ya seperti pohon yang ditebang untuk membuat kertas. Itu Bu. namanya pohon papirus. Bu, biasa saya cabut-cabut deh itu. Oh, ini tangan-tangan yang kemarin ini. Billy, apa yang kita sudah bicarakan kemarin ya? Nah, mengurangi tangan-tangan yang mencubit-cubit. Oke? Ya, bisa diusahakan, Tuna, ya. Iya, kayaknya kita gatal mau cubit-cubit ini ya. Ya, kalau bisa kita hindari itu, nak. Contohnya apa ini? Pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Batang berkayu ya. Lalu ada lagi batang Biru ya, dekat batang rumah. berkayu. Ini ada lagi batang, nak, batang tanaman. Ini ya, ini sering kita lihat di sayur-sayur di kulkas. juga, Bu. Ini pernahkah saya atau tidak ya? Sayur-sayur di kulkas, Sayur, iya. Nah, begini batang-batangnya ya, biasa dipotong-potong jadi sayur, bayam, pohon kacang hijau, jagung, bambu. Oke, itu batang tadi ya. Jadi batang itu ya. Kenapa, Alfi? Itu sayur sedang papaku masak. Iya, ini ya kayak sayur-sayur kayak sawi, ya kan? Kita Dan potong-potong jadi seledri, sawi. Bu. Seledri juga. Iya, ini daun seledri yang digambar ini. Nih ya, jadi batang itu ada dua, nak, ya, batang yang basah begini sama batang yang berkayu tadi. Lalu daun. Nah, daun itu tempat apa? Ingat, daun adalah Tempat fotosintesis dan zat hijau daun itu disebut klorofil. klorofil. Betul sekali, Ozora. Wah, mantap. Iya, zat hijau daun itu ada di dalam celah-celah daun ya. Terdapat di celah-celah daun. Jadi fotosintesis itu melibatkan sinar matahari, zat hijau daun, lalu kemudian diproses, dimasak. Jadi zat hijau daun itu dimasak di daun. Lalu dia menjadi nanti energi untuk tumbuhan. Coba kita lihat. Fungsi daun. Yang di atas rumah. Nih, fotosintesis adalah, ada yang bisa screenshot ini. Nanti siapa tahu keluar di kuis. Fotosintesis adalah
proses pembuatan. Iya, di screenshot ya, atau mungkin dicatat boleh. Ini ya, yang pengertian-pengertian begini nih, nanti keluar di kuis. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Saya tulis. Iya. Soalnya penting ini. Ini pengertian ya, Nak ya. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Ya. Bu, besok masih ada Zoom jam 5 lagi. Oh tidak, besok pagi ya. Ayo bangun pagi, ayo bangun pagi. Iya, sudah 3 hari ya, cukup 3 hari. Jangan tambah-tambah lagi. Karena enggak Ibu. ada tugas. Ibu. Bangun Iya, Billy, iya, Billy. Siapa tuh, Billy ya? tidur. Ibu Alfi. Oh, Alfi ya. Di proses. Ibu kasih tugas lagi. Ibu sama Iya, Luti. Iya, Alfi mau tanya apa? Jangan terlalu banyak. Bu, kapan pohon mengeluarkan zat racun, Bu? Pohon mengeluarkan zat racun. Pertanyaan bagus ya. Ada nggak ya pohon yang mengeluarkan zat racun? Nah, coba Ibu cari tahu. Pohon yang mengeluarkan zat racun. Ada yang tahu? Ada yang pernah? Jangan juga disentuh. Ibu cuma tahu ada yang namanya itu ya bunga bangkai, tapi dia mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, tapi kalau yang mengeluarkan racun ada ya, tanaman beracun ada. Ada, Bu, saya pernah lihat. Tapi saya Iya. lupa namanya apa. Oh iya, ini Bu, ada. jamur, Bu. Iya. Makanan ular. Nah, Ibu, ada jamur, ya, Bu. jamur. Iya Sifan. Jamur ya. Pohon Makanan ular, Bu. Berbisa, Bu. kan, Bu. Itu menambah bisanya ular, Bu. Oh, begitu. Iya. Iya, betul Ibu juga. guru habis jamur lain apa lagi? Tapi kalau jamur Bu, tidak itu dicatat, semua. kan? Iya, dicatat, Nak. Tapi tidak semua jamur itu beracun. Ada yang kita makan juga dan jamur Sadap. yang bisa dimakan. Cuma 1 kali. Saya pernah makan jamur. Iya, Ibu juga. Ibu Saya suka pernah makan jamur. jamur. Iya, Saya suka jamur, Bu. iya. Enak tidak, Bu? Enak. Apalagi sama Jamur enoki. Iya, jamur enoki, betul. Jamur enoki itu yang dimakan, Nak. Benar. Jamur shiitake. apalagi dengan rono sambal enak. Iya, ya jamur enoki itu enak, Nak. Dibikin pakai tepung, digoreng, enak sekali. Ibu suka. Jamur tiram. Bagaimana Jamur. jamur tiram? Coba nanti kita cari tahu jamur tiram ya, Soraya bagaimana. Nah, kalau Lebih tanaman lain yang mengeluarkan Kayu-kayu yang sambar petir di dekat rumahku, Bu. Ada banyak jamur tiram yang bisa dimakan. oh ya, tersambar di dekat rumah. Bagaimana ceritanya sih, Pak? Bungkus, Ivan. Mau dibungkus dari mana? Tinggal diambil, ada kayu itu yang terkena air hujan, baru balumut, baru tumbuh deh itu jamur tiram. Oh iya. Pokoknya bungkus saja, Sivan. Jamur tiram. Nah, kalau tanaman tadi yang dibilang selain jamur yang mengeluarkan zat racun itu ada namanya pohon akasia. Pohon akasia itu mengeluarkan temukan zat di sabana. racun. Mengeluarkan zat racun untuk mengurangi persaingan dengan tumbuhan lain. Jadi tumbuhan akasia ini bersaing dengan tumbuhan lain. Nah, sudah ditulis ini, coba kita cari tahu apa itu pohon akasia itu bagaimana ya. Nah, sudah. Belum. Oh, belum. Iya, tulislah dulu, Nak ya. Jadi itu pohon akasia, lalu juga ada tanaman jarak, itu juga beracun. Pohon kecubung, pohon singkong karet. Ya. Ibu guru, Iya, Moses. koala makan apa, Kak? Kenapa? Koala makan apa? Koala? Nggak tahu ya kalau koala, kalau panda. Makan sayur. Iya, koala makan apa ya? Bambu. Kalau Kalau panda makan bambu. iya, makan bambu kayaknya. Kalau koala makannya apa ya? Makanan koala. Kenapa tiba-tiba Makan jadi koala? Telur. Dia makan daun, Bu, karena dia selalu hidup di pohon. Bermalas-malasan. Betul. Siapa tadi yang jawab? Alfi ya?
Iya, jadi dia makan daun, betul ya, koala itu makan daun. Hewan yang malas juga. Ikan paus makan apa, Bu? Malas tukang tidur. Panda juga makan bambu, Bu, karena dia malas cari makanan, kan di sekitarnya ada banyak bambu. Oh iya, panda ya. Panda itu banyak di mana? Di negeri Cina ya, panda. Cina. Ada juga, Bu. Kerbau juga, Bu. Kerbau juga, Bu. Kerbau apa? Makan Rusa apa? juga, Bu. Rusa juga makan Rusa juga. rumput. Iya, Rumput oke. dia kan Iya. kan dia ke lapangan-lapangan atau bernubangannya rumput. Nah, di situ dia bersyukur punya rumput, bisa dimakan. Oke, kita tinggalkan dulu ya, kerbau, panda semuanya sudah ditulis. Nah, selain tadi untuk fotosintesis, daun ini sebagai tempat penguapan air. Jadi, Nak, ada tanaman yang kalau dia kebanyakan air, dia busuk. Tidak bagus dia kalau terlalu banyak air. Pernah kalian basiram tanaman terlalu banyak air kalau dia busuk? Pernah? Nah, itu karena... Ibu. Kenapa lagi, Nak? Bu, kalau saya, Bu, kurang cerdas saya, Bu. Iya, tunggu, jangan dulu dipotong dengan yang lain ya. Kita masih bicara tentang fungsi daun dulu ya. Kita bicara fungsi daun dulu ya. Nanti sebentar kita lanjut bercerita. Ini, nah tadi daun sebagai tempat penguapan air. Dulu ibu pernah basiram tanaman kebanyakan air, baru besoknya tanaman itu busuk. Jadi daun itu sebenarnya berfungsi untuk ini ya, tempat penguapan air. Nah, penguapan air ini bagaimana? Ibu kasih contoh ya. Jadi daun ini tuh Tuhan itu menciptakan daun sesuai dengan lingkungannya, Nak. Kita bersyukur ya, Tuhan itu begitu bijaksana menciptakan makhluk hidup itu sesuai dengan lingkungannya. Buktinya seperti ini. Kalian pernah lihat pohon kaktus? Pohon kaktus itu memiliki daun yang berbentuk duri. Berbentuk duri. Iya, kalian tahu tidak? Iya. Pohon gapus menyimpan air. Iya, jadi kenapa Tuhan buat itu pohon kaktus itu daunnya berbentuk duri? Karena Tuhan tahu, Tuhan mau tempatkan dia di tanah yang tandus. Tanah yang tandus itu banyak air atau tidak? Tidak. Nah, supaya tanaman ini tidak kekeringan, Tuhan buat daunnya itu kecil supaya dia tidak menguap air terlalu banyak, begitu. Dan menyimpan banyak air. Sementara tanaman teratai, coba ibu kasih lihat ya, teratai itu memiliki daun yang lebar sekali. Teratai. Dia tumbuh di sekitar air. Nih, coba perhatikan. Iya, karena dia tumbuh di sekitar air, betul Moses. Jadi Tuhan itu membuat membuat ini pohon daunnya itu lebar begini karena supaya dia lebih banyak menguap karena dia banyak air di dalam dirinya. Dia tumbuh di sekitar air. Jadi supaya dia banyak menguap. Iya, telaga. Nah, tunggu, perhatikan dulu daunnya, jangan dulu tanya tempatnya ya. Ini dia kayak di danau begitu loh. Ya. Atau di kolam. Pernah saya lihat. Di kolam. Jadi, anak-anak, itu yang ibu mau sampaikan ya. Bentar. Nah, itu yang ibu mau sampaikan bahwa ini ya, daun ini itu tempat penguapan. Tempat penguapan. Nah, karena ini air di teratai ini sekelilingnya air itu banyak, makanya Tuhan membuat daun itu lebar supaya dia itu lebih banyak tempat menguapnya. Semakin lebar, semakin lebih banyak tempat menguapnya. Supaya apa? Supaya tanaman ini tidak busuk. Ya, jadi sesuai dengan tempatnya. Kalau tadi kaktus itu ya daunnya itu berbentuk duri karena sekelilingnya itu tanah gersang. Supaya jangan terlalu banyak dia menguap airnya, nanti habis dia kekeringan. Kaktus ya. Nah, ini ibu pernah dulu tertusuk durinya kaktus, gatal ya. Oke, coba ibu buka lagi dulu ini suaranya. Iya. Ibu. Selain apa? Selain tempat penguapan air, dia juga
alat pernafasan tumbuhan. Jadi ternyata bukan cuma manusia yang bernafas. Tumbuhan Udah juga. pernah tutup dimakan. Hmm? Bu, kaktus itu bisa dimakan, Bu. Udah Ibu, banyak kaktus, Kangkung bisa dimakan. Ibu guru, buah kaktus bisa dimakan. Buah apa? kaktus itu bisa dimakan, Bu. Oh, kaktus ya. Ayo, ada yang tahu pemanfaatan kaktus? Buah kaktus bisa dimakan buah-buah. Penyimpanan air, tapi tidak perlu disiram ya. Ya, jadi kaktus itu ada penelitian ya, Nak ya. Ada penelitian kaktus tertentu ya, tidak semua kaktus loh. Tempat pasir-pasir dia, Ibu. Pernah saya lihat. Iya kalau. Kaktus bisa dimakan, Bu. Nah, jadi ini tidak semua ya, tidak semua kaktus. Hanya beberapa kaktus itu ada penelitian bisa dijadikan nata de coco. Bisa dijadikan nata de coco. Sama seperti lidah buaya. Lidah buaya itu bisa dibuat jadi nata de coco. Ada juga kaktus yang bisa dibuat jadi nata de coco. Itu ada penelitiannya, Nak. Tapi tidak semua kaktus. Jangan nanti habis ini kamu cari kaktus di Tondo. Di sana di Tondo kan banyak kaktus. Di dekat Untat. Tanteku Baru Bu, nanti banyak bikin. kaktus buat. Kalau di Gurun Sahara, Tanteku Bu. Kaktus tidak Tanteku usah Bu. karena omani saya punya banyak Sahara, kaktus Bu. di dekat kolam. Oh iya, banyak kaktus di dekat dekat Gurun sekolah. tuh. Sahara, Ibu di Gurun depan Sahara iya, Ikan Saudara, ada di ditaruh gurun. di atas air. Banyak kaktus di rumahnya tanteku Bu. Oke, satu-satu. Iya, kenapa Billy? Manfaat lidah buaya apa, Bu? Kenapa Billy? Lidah buaya kenapa? Ya, apa, Bu? Manfaatnya. Iya, lidah buaya banyak manfaatnya. Bisa dimakan, bisa untuk rambut, bisa untuk kulit. Banyak sekali manfaatnya. Oke, kita lanjut ke daun. Ibu. Kenapa, Nak? Kenapa, Melan? Ibu suaranya terpantul. Iya. Aduh. Ada yang mau motong-motong, guys. Oke, sebentar ya. Nah, nanti coba di chat Ibu. Bu, ini direkam. Iya, Ibu rekam. Ya, sekarang kita lihat daun. Daun. Nah, ternyata daun itu juga banyak jenisnya, Nak. Selain tadi batang, akar, ini daun. Daun itu dia ada yang bentuknya apa ini? Menyirip. Nah, ini coba kalian bisa screenshot ya. Daun sirik, Bu. Kalian bisa screenshot enggak? Ini jenis-jenis gambar daun. Ada yang menyirip. Kenapa dibilang menyirip? Karena dia mirip dengan siripnya ikan. Daun Ya enggak? sirip. Sirip ikan. Kalau Ini itu daun pepaya, Bu. sayapnya ikan. Tulang daun itu menjari. Menjari Itu kenapa? daun Karena pepaya, mirip Bu. dengan jari. Coba perhatikan. Mirip dengan jari kita ya. Namanya menjari. Nah, ini nanti pasti ini keluar ya. Nanti keluar di kuis ini pasti ini. Jenis-jenis ini. Karena dulu Ibu juga waktu SD menghafal ini, Nak. Ibu ingat sekali. Dicatat. Daun pepaya itu, Bu. Ya, boleh dicatat ya. Ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, tulang daun melengkung. Atau kalau ada yang mau screenshot lebih bagus. Supaya ada gambarnya. Sirip, Bu. Yang melengkung itu, Bu. Kenapa, Luki? Yang ini sirih, Bu, yang melengkung ini. Sirih. Ini, iya daun sirih, betul. Daun sirih kok tahu sih? Iya, daun Dari sirih Upin nih. Ipin. Oh, iya, Upin Ipin. bisa dimakan, Bu. Bisa dimakan. Pakai bumbu. Sirih, iya. Sirih kayaknya ada yang makan ya. Itu. Yang kunyah-kunyah. Daun jagung. Iya, ini daun jagung ya. Di pesta menikah Malaysia dulu. Kenapa, Melan? Bu, tulang daun sejajar itu apa, Bu? Soalnya Melan putus-putus, Nak. Kenapa? Yang daun sejajar. Daun sejajar itu bisa makan. Oke, Bunda dengar suaranya ya. Bunda dengar suaranya. Itu kata. Nah, kalau ada yang bertanya yang lain, kasih selesai dulu temannya bertanya, baru bertanya ya. Jangan semua bersamaan, Ibu nggak dengar apa dibilang. Nah, ini ya, jadi caranya menghafal itu, pokoknya lihat ini, daun yang begini ini, dia mirip dengan sirip, namanya menyirip. Kalau yang ini namanya menjari, seperti jari kita ya. Kalau yang ini melengkung, ya karena bentuknya melengkung. Yang ini daun sejajar, ya. Tulang daun sejajar itu apa, Bu? DP Iya. itu, Bu.